Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu berbagi ilmu, karena membagikan ilmu yang benar itu kewajiban yang disuruh oleh Tuhan sebagai amanah yang sangat berat. Nah, saudara, saya akan membahas tentang rukun iman. Sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita wajib tahu rukun iman. Apa itu rukun iman? Kita harus tahu. Di dalam Al-Quran ada bab ketauhidan yang diringkas ya menjadi rukun iman atau keimanan, ketauhidan atau kepercayaan. Nah, saya akan membahas itu ya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan wajib beriman kepada yang menciptakan ya. Jadi kita harus tahu rukun iman itu ada 6 ya. 1, kita beriman kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan kita? Tuhan kita yang disebut Allah. Dalam agama Islam kan Allah. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan alam dunia ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit, serta isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya. Dan Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di alam dunia seperti malaikat, jin, manusia, setan, iblis, hewan, tumbuhan, air, itu kan Tuhan yang menciptakan. Maka kita wajib beriman kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Dan yang kedua, kita wajib beriman kepada para malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Apa itu malaikat? Diciptakan dari apa itu malaikat? Dan apa tugas malaikat? Kita harus tahu ya. Malaikat diciptakan oleh Tuhan dari cahaya warna putih. Dari cahaya ya, jadi cahaya warna putih. Dan malaikat tidak seperti manusia biasa, tidak seperti setan iblis. Manusia tidak mempunyai nafsu. Kalau malaikat maksud saya, malaikat tidak mempunyai nafsu. Kalau manusia kan diberi nafsu oleh Tuhan, yaitu syahwat. Syahwat itu keinginan ya, ingin makan, ingin minum, itu kan nafsu. Setan iblis diberi nafsu oleh Tuhan, yaitu angkara ya, kalau setan iblis. Nah, kalau malaikat tidak diberi nafsu oleh Tuhan. Nah, malaikat itu hanyalah tunduk kepada Tuhan. Jadi malaikat itu tidak diberi nafsu seperti kita manusia, seperti setan iblis, seperti jin-jin diberi nafsu semua ya. Termasuk hewan pun, hewan diberi nafsu kan, ingin makan, ingin minum kan, hewan pun diberi nafsu. Tapi malaikat yang diciptakan dari cahaya warna putih, mereka tidak diberi nafsu oleh Tuhan, hanyalah tunduk patuh kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Kita harus tahu ya. Dan Tuhan pun telah memberi tugas-tugasnya kepada malaikat tersebut, yaitu tugas dari Tuhan untuk untuk kepada makhluknya seperti kepada manusia ya, ditugasi oleh Tuhan malaikat tersebut untuk memantau manusia dan bangsa jin ya. Yang ketiga, rukun iman itu harus beriman kita kepada utusan Tuhan. Siapa itu utusan Tuhan? Kita harus tahu. Utusan Tuhan itu manusia pilihan Tuhan ya. Jadi manusia pemimpin, manusia yang lain disebut utusan Tuhan, atau yang menerima wahyu-wahyu dari Tuhan melalui malaikat sebagai petugas dari Tuhan. Siapa itu utusan Tuhan? Kita harus tahu, yaitu seperti hanya Nabi Adam, itu utusan Tuhan, yaitu manusia pertama yang disimpan di alam dunia ini. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu ya, Nabi Adam sebagai utusan yang mengembangbiakan manusia yang lain sampai di dunia ini banyak manusia, yaitu utusan Tuhan ya. Nabi Adam pun sebagai khalifah, yaitu utusan Tuhan yang mengembangbiakan manusia dan melestarikan alam dunia. Dan Nabi Adam pun menyembah kepada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dan menyampaikan perintah Tuhan kepada anak cucunya. Itu utusan Tuhan. Dan turunan Adam sebagai utusan Tuhan yang wajib kita imani ada 25 yang disebut nabi ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad digelar nabi sebagai utusan ya, kita harus tahu. Nah, dari 25 nabi sebagai utusan Tuhan, seperti hanya Nabi Ibrahim, beliau utusan Tuhan sebagai nabi yang menerima wahyu kebenaran dan menjalankan kebenaran dan menyebarkan kebenaran ya. Nah, dari 25 nabi Tuhan memilih 4
dari 25 nabi itu yang diberi amanah yang sangat berat oleh Tuhan yang disebut rasul. Jadi antara nabi dan rasul itu berbeda ya. Kalau nabi mengemban amanah dari Tuhan sebagai utusan Tuhan untuk menyebarkan kebenaran, menjalankan kebenaran, tetapi khusus wilayahnya. Seperti hanya Nabi Ibrahim, beliau diberi amanah oleh Tuhan untuk menyebarkan kebenaran dari Tuhan khusus wilayahnya, yaitu negara Syam atau Palestina dan negara Arab Saudi, begitu ya. Tetapi yang disebut Rasul itu menerima amanah yang sangat berat untuk menyebarkan kebenaran ilmu dari Tuhan untuk sedunia, yaitu yang disebut Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad yang menerima Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Itu ya yang disebut utusan Tuhan. Nah, kita sebagai umatnya hanya umat Nabi Musa Yahudi, hanya Nabi Daud, umat Nabi Daud Yahudi, hanya umat Nabi Isa Nasrani, hanya umat Nabi Muhammad muslimat yang ada di alam dunia ini. Maka kita semua mempunyai pemimpin yang kesananya kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu pemimpin itu utusan Tuhan atau yang disebut Rasul. Nah, yang keempat, wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Apa itu kitab-kitab? Saya sudah membahas dari yang tadi ya, kitab suci yang diturunkan kepada manusia pilihan, yaitu Rasul, yaitu kitab suci itu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya, kita wajib beriman, jangan sampai yang benar ini tetaplah Quran aja, itu mah kafir. Jangan, karena Tuhan telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kita wajib mengimaninya atau percaya. Nah, yang kelima, rukun iman itu kita wajib beriman kepada adanya takdir baik dan takdir buruk. Tapi bagaimana kita menyingkapi takdir? Bagaimana kita menjalankan takdir? Kita harus tahu. Kalau begini ya, takdir itu, kalau kita menginginkan cita-cita yang benar, yang baik, contoh kita ingin uang ya. Kita ingin uang, kita ya wajib bekerja yang disuruh oleh Tuhan, yaitu ikhtiar ya, disebut syariat. Kita wajib bersyariat mencari uang dengan cara menggerakkan anggota badan, akal, pikiran yang disuruh oleh Tuhan. Kita bekerja semaksimal mungkin ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita orang miskin ya membutuhkannya makanan, minuman, pakaian paling juga ya, yang murah pun ya kita bekerja untuk mencari kebutuhan kita. Kalau di atas kita dia sudah tidak memikirkan makanan, minuman karena sudah terbeli, inginnya mobil ya. Contoh di atas, yang lebih atas inginnya ya, kita bertahap-tahap kan manusia. Nah, kita wajib berikhtiar sesuai kemampuan, sesuai yang kita butuhkan. Nah, kalau kita benar-benar sudah maksimal syariat atau berikhtiar ke sana kemari dengan menggerakkan anggota badan, akal, pikiran, berdoa kepada Tuhan, hasilnya apabila yang kita inginkan kita bersyukur, dan apabila yang tidak kita inginkan kita bersabar. Di sanalah syukur dan sabar di adanya takdir baik dan takdir buruk. Jadi kalau kita tercapai cita-cita, kita bersyukur, jangan sombong. Kalau tidak tercapai cita-cita, hasilnya yang tidak inginkan, kita bersabar, jangan sampai haral gitu ya, jangan sampai haral gitu ya. Dan yang keenam, wajib beriman kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat ya? Jadi hari kiamat pasti akan tiba ya. Setelah hancur alam dunia, manusia semua mati, makhluk di alam dunia semua mati, pasti kita akan menyeberang alam selanjutnya, seperti hanya umat Islam alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat. Setelah hancur alam dunia, kita wajib beriman datangnya hari kiamat. Tapi bagaimana kita menyikapi hari kiamat? Nah, Tuhan telah memberi kepada manusia untuk melestarikan alam dunia dengan cara bercocok tanam ya, di gunung dan di hutan jangan digunduli, dengan cara aliran air jangan disumbat, dengan cara pembangunan rumah yang sesuai aturan Tuhan, yaitu wajib memberi jalan, wajib mempunyai halaman. Karena datangnya musibah atau kiamat itu kita sendiri yang mendatangkan kalau kita tidak menjaga alam ini dengan baik. Ini alam yang diciptakan oleh Tuhan dan dititipkan kepada kita manusia untuk dilestarikan, tapi kita kalah merusak atau hanya merusak alam dunia ini. Seperti di gunung dan di hutan,
pohon yang besar ditebang dengan sembarangan, seperti tanah